Selamat pagi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Dityaris dengan NPM akhir 093. Hari ini akan mempresentasikan mengenai materi anatomi BMS 2. Yang pertama adalah gastrointestinal tract yang pertama adalah oral cavity. Rongga mulut ini dibatasi oleh pipi di sebelah lateral, palatum dulur dan palatum mulut sebagai atap mulut, serta lidah pada dasar mulut. Di bagian depan rongga mulut terdapat ruang yang dibatasi oleh bibir, serta juga ada gigi dan rahang pada bagian dalam yang disebut oral vestibule. Di sebelah dasar mulut terdapat lubang yang menghubungkan dengan orofaring yang disebut faucia, dan di tengahnya terdapat uvula. Selanjutnya ada palatum. Palatum terbagi menjadi dua. Yang pertama palatum durum atau keras yang memisahkan kavitas ori dari kavitas nasi. Dan selanjutnya ada palatumul atau lunak yang bertindak sebagai sebuah katup yang dapat mendepresi ataupun mengelevasi. Supaya arteri palatum termasuk arteria palatina mayor, cabang arteria maxillaris, arteria palatina ascendens, cabang arteria facialis, dan ramus palatinus arteria pharyngeal ascendens. Seluruh otot diinervasi oleh vagus nerve, kecuali tensor veli palatini yang diinervasi oleh mandibular nerve. Selanjutnya adalah lidah atau lingua, merupakan struktur muskulus yang membentuk bagian dasar kavitas oris. 2/3 anterior lidah mengarah pada bidang horizontalis, sedangkan 1/3 posterior lidah melengkung ke arah inferior dan mengarah ke dalam bidang vertikalis. Lidah ditutupi oleh ratusan papila linguales yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada papila filiformis yang berbentuk runcut, yang kemudian ada papila fungiformis yang berbentuk bulat, kemudian ada papila falate yang berbentuk silindris dengan ujung tumpul. Kemudian ada papila foliate, yaitu lipatan-lipatan segaris pada sisi-sisi lidah. Arteri utama pada lidah adalah arteria lingualis. Lidah dialiri oleh vena dorsalis linguale dan vena profunda linguale. Inervasi pengecapan 2/3 anterior lidah oleh nervus facial, 1/3 posterior lidah oleh nervus glossopharyngeal. Sedangkan inervasi suhu raba dan tekanan 2/3 anterior lidah oleh nervus trigeminal dan 1/3 posterior lidah oleh nervus glossopharyngeal. Otot lidah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, muskuli intrinsik lingua. Kemudian muskuli ini dapat mengubah bentuk lidah. Kedua, ada muskuli ekstrinsik lingua. Namun muskuli ini mengekstrasi, mendepresi, serta mengelevasi lidah. Semua mukus ini dipersarafi oleh nervus hipoglossus, kecuali palatoglossus oleh nervus vagus. Selanjutnya adalah kelenjar saliva. Yang pertama ada parotid, yang dimana terletak bilateral di antara ramus mandibula serta otot stylocomasloid, menghasilkan 25-30% dari total pengeluaran saliva, serta mengekskresikan air liur melalui ductus tension. Kemudian ada submandibular, yaitu kelenjar berperasangan yang terletak di dasar mulut, menghasilkan jumlah terbesar hingga 70% dari total pengeluaran melalui saluran ductus porton. Kemudian ada sublingual yang terletak di bawah lidah, pengeluaran porsi terkecil dari air liur per hari sekitar 5%, memiliki beberapa bukaan ductus yang berjalan di sepanjang lipatan sublingual. Selanjutnya adalah faring. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Dinding-dinding faring melekat di anterior pada batas-batas kavitas nasi, kavitas oris, dan laring. Bagian atasnya menempel pada median plate of pterygoid process, dan bagian tengahnya menempel pada hyoid bone yang akan menempel pada styloid process, dan juga bagian inferior faring, dinding anterior akan menempel pada oblique line. Selanjutnya ada muskuli faring yang disusun menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada muskuli corynthosis pharyngeus, yang dimana serabut melingkar dinding pharyngeus. Contohnya ada muskuli corynthosis pharyngeus superior, medius, dan inferior. Kemudian ada muskuli longitudinalis yang mempunyai serabut-serabut yang mengarah vertikalis. Contohnya stylopharyngeus, sapilopharyngeus, dan palatopharyngeus. Selanjutnya suplai darah ke faring. Semua pembuluh darah yang menyuplai faring berasal dari arteria carotis externa. Arteri tersebut termasuk arteria palatina ascendens, ramus tonsillaris arteria facialis, sejumlah cabang arteria maxillaris, dan arteria lingualis. Bagian atas faring, suplai darah dilakukan oleh pharyngeal branches of lingual artery, ascending palatine and tonsil branch of facial artery, ascending pharyngeal artery of external carotid artery, serta bagian bawah faring, suplai darah dilakukan oleh pharyngeal branch of inferior thyroid artery. Vena pharyngealis membentuk plexus yang bermuara di superior pada plexus pterygoides dan fossa infratemporalis, dan inferior menuju vena facialis dan vena jugularis interna. Hampir semua pesarafan sensorik dan motorik faring melalui cabang nervus vagus dan nervus glossopharyngeus yang membentuk plexus di dalam fasia luar dinding kavitas pharyngeus. Namun, setiap bagian faring mempunyai persarafan sensorium yang berbeda. Yang pertama ada nasofaring yang disarafi oleh ramus pharyngeus nervus maxillaris, yaitu V2. Kemudian oropharynx yang dipersarafi oleh nervus glossopharynx, dan lalu ada laryngofaring yang dipersarafi oleh nervus vagus.
Selanjutnya adalah materi kardiovaskular. Yang pertama, jantung. Jantung terletak di mediastinum, bertemu pada diafragma di dekat garis tengah rongga dada. Jantung memiliki 4 bilik, 2 ruang penerima darah superior adalah atrium, dan 2 ruang pemompa inferior adalah ventrikel. Atrium berpasangan menerima darah dari pembuluh darah dan mengembalikan darah ke jantung yang disebut vena, sedangkan ventrikel mengeluarkan darah dari jantung ke pembuluh darah yang disebut arteri. Terdapat 3 lapisan jantung. Yang pertama ada endokardrium, yaitu lapisan dalam yang tipis atau selaput-selaput jantung yang menutupi katup. Kemudian ada miokardium, lapisan tengah helix tebal yang terdiri atas otot jantung. Kemudian ada epikardium, yaitu lapisan luar tipis yang dibentuk oleh lapisan visceral perikardium serosa. Pada bagian atrium kanan, yaitu menerima darah dari 3 vena. Yang pertama ada vena cava superior, vena cava inferior, yang terakhir ada sinus koroner. Sedangkan ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis, yaitu melalui katup pulmonal ke dalam arteri besar yang disebut batang paru yang membelah menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri. Sedangkan atrium kiri menerima darah dari 4 vena pulmonalis. Yang terakhir ada ventrikel kiri, aorta ascendens, yaitu melalui katup aorta ke aorta ascendens. Selanjutnya ada peredaran darah, sirkulasi paru atau pulmas dari ventrikel kanan melalui paru-paru ke atrium kiri menerima darah deoksigenasi dari tubuh dan mengirimnya ke pulmo. Kemudian ada sirkulasi sistemik yang dimana dari ventrikel kiri ke atrium kanan menerima darah teroksigenasi dari pulmo dan mengirimnya ke seluruh tubuh. Pahlawan menerima suplai arterialnya dari 2 pasang pembuluh darah, yaitu arteria vertebralis dan arteria carotid interna, yang saling berhubungan pada kavitas kranii untuk membentuk sirkulus anterius cerebri. Selanjutnya, drainase vena encephalon dimulai dari jaringan saluran vena kecil yang mengarah pada vena cerebri yang lebih besar, yaitu vena cerebelli dan vena yang mengalirkan darah truncus encephali, yang akhirnya bermuara pada sinus duramatis. Sinus duramatis ini merupakan ruang-ruang yang berlapis endotelium di antara lamina eksterna dan lamina interna durameter yang akhirnya akan mengarah pada vena jugularis interna. Selanjutnya ada suplai darah ke mata, yang dimana suplai darah ini berawal dari internal carotid artery bercabang menjadi ophthalmic artery dan lacrimal artery, yang kemudian suplai darah ke aspek interna dan eksternal retina, choroid, dan plexus ciliaris. Selanjutnya, suplai darah ke hidung terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah lateral wall yang disuplai oleh arteria neopalatina posterior inferior dan oleh arteri ethmoid anterior dan posterior superior. Kemudian ada septum yang disuplai oleh arteri neopalatina dan arteri ethmoid anterior dan posterior dengan kontribusi tambahan dari arteri labial superior dan arteri palatin mayor. Selanjutnya ada lapisan scalp, yang dimana merupakan layar terluar dari kepala. Kepanjangan dari scalp adalah S sebagai skin atau kulit, C sebagai connective tissue atau jaringan ikat padat, kemudian A sebagai amniotic layer atau lapisan apnosis, kemudian ada L loose connective tissue yaitu jaringan ikat kendor, dan terakhir ada perikardium. Selanjutnya, suplai darah dan vena ke scalp. Arteri yang menyuplai scalp merupakan cabang arteri carotis externa yang merupakan contohnya superficial temporal artery, posterior auricular artery, dan occipital artery. Dan atau arteria ophthalmic. Dan contohnya supraorbital artery, supratrochlear artery, dan lacrimal artery yang merupakan cabang arteria carotis interna. Vena yang mengalirkan darah dari scalp mengikuti pola yang sama dengan arteri. Selanjutnya, suplai darah dan vena ke wajah. Arteri yang menyerupai wajah sebagian besar berasal dari arteri carotis externa, sebagian kecil juga berasal dari cabang arteri carotis interna. Bercabang menjadi facial arteries, yaitu arteria labialis inferior dan arteria labialis superior, dan juga maxilla arteries yang terbagi menjadi 3, yaitu arteria infraorbitalis, arteria buccalis, dan arteria mentalis. Selanjutnya, vena facialis adalah vena utama yang mengalirkan darah regiofacial. Vena ini dimulai di dekat sudut medial orbita sebagai vena supratrochlear dan vena supraorbital yang bergabung menjadi vena angularis. Yang terakhir adalah topik limfatik. Sistem limfatik terdiri dari jaringan besar limfatik, pembuluh limfa, nodus limfatik, organ limfatik, serta jaringan limfatik. Selanjutnya ada fasa limfatik yang mengumpulkan cairan keluar dari jaringan vaskular kapiler. Vaskular kapiler bed selama proses pertukaran nutrisi dan mengirimkannya kembali ke vena sistem vaskular. Menyaring sel patogen, sel produk contohnya hormon, dan sel debris.
Selanjutnya, semua fasa limfatik bergabung untuk membentuk kunci dan ductus yang lebih besar yang bermuara ke dalam sistem vena yang berlokasi pada leher, di mana vena jugularis interna bergabung dengan vena subclavia untuk membentuk vena branchiocepalia. Getah bening dari kulit kepala, wajah, dan leher mengalir ke cicin superfisial. Kelenjar getah bening, yaitu submental, submandibular, parotid, mastoid, dan occipital, terletak persimpangan dengan kepala di leher. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan PowerPoint ini. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya.